Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 5 September 2021, Pekan Biasa ke-23. Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian, sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan sangat peduli akan hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu Kitab Suci Nasional ini berkisah tentang kasih dan kebaikan Tuhan bagi seluruh umat manusia, termasuk Anda dan saya, khususnya mereka yang tuli dan bisu. Di sini mau ditegaskan bahwa Allah sungguh peduli akan hidup kita. Ketika bangsa Israel mulai ragu akan keikutsertaan Allah, Yesaya tampil di hadapan mereka dengan sebuah kabar gembira, yakni pembebasan dari penindasan di Babilonia. Allah datang membalas para musuh, dan Dia sendiri akan menyelamatkan umatnya. Bukan itu saja, Allah juga mendatangkan berkat melalui puteranya Yesus. Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk orang tuli dan orang buta, mengusir setan-setan, mendekati dan mengampuni para pendosa. Yang menarik adalah bahwa orang-orang di daerah Dekapolis dan Galilea meminta Yesus agar meletakkan tangannya ke atas orang tuli dan bisu. Seluruh kegiatan Yesus nampak amat sederhana
dan tanpa kesulitan. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Maka terbukalah telinga orang itu dan terlepas pula pengikat lidahnya. Seluruh kisah penyembuhan benar-benar mengungkapkan bahwa Yesus bukan memperlakukan penderita sebagai barang, melainkan sebagai pribadi yang berhak dihargai. Tuhan sungguh amat peduli. Yesus datang dan bertemu dengan mereka yang kecil dan sederhana. Mereka yang tidak masuk dalam hitungan banyak orang yang berpendidikan atau orang-orang sehat dan bersih. Yesus menerima dan menghargai serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan mereka. Rasul Yakobus menegaskan bahwa semua orang tanpa kecuali mempunyai martabat yang sama sebagai anak Allah. Kita dikasihi Allah dengan kasih yang paling tulus dan ditebus oleh Yesus puteranya dengan harga darahnya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan mengajak kita untuk menghargai tubuh dan semua indera yang dianugerahkan kepada kita. Tubuh dan indera dapat membantu kita untuk semakin mengalami kebaikan Tuhan, dewasa dalam iman, dan setia melayani sesama. Sering Tuhan memilih orang sederhana, lemah lembut dan rendah hati untuk mengalami kesembuhan baik lahir maupun batin. Semoga kita juga senantiasa peduli terhadap sesama siapapun tanpa membedakan mereka dari berbagai tingkatan. Kita juga perlu menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama, sebab di hadapan Allah kita semua sama. Tuhan itu sangat peduli terhadap kita, mulai dari dulu, saat ini, bahkan sampai keabadian. Saudara, hening sejenak. Bayangkan salah seorang buta yang pernah Anda temui. Pandanglah dia dengan penuh cinta. Lihatlah dia berjalan dengan penuh percaya diri. Meski tidak melihat, tapi tidak terantuk. Dia mengandalkan tuntunan Allah yang berbicara kepadanya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, bukalah mata hatiku yang selalu buta akan kehendak-Mu, agar aku dapat berlangkah di jalan menuju Engkau. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.